Bedanya di bu jawi rancak jo anak gadis rancak. Kalau anak gadis rancak, pertama sekali pipinya bawah di layang, hidungnya coda suntunga, bibir tipi hasam sauleh, bulu mata samui barilang, dagunya labah tangan tuang, gigi putih cubintang timur, rambut panjang mayang taureh, tumiknya cotalu buruang, batinya coparui padi, pajalanan siganjua leluh, padu pai surui nalabih, alu tataruang patah tigo, samui tapijak indak mati. Pertama kanyangnya busung, tanduknya tidak terlalu panjang, sejangka labih seketik. Kemudian badannya malawa melantiak panjang, daging paunya tak sumbu di rusuk go, ikunya sembel talepe ke tanah, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe makan camak. Beda enggak orang tadi? Kalau manusia sungu botok, bibir lebe makan camak go, malih rambo beralih. Fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala aidan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hikmah Berok Kelurahan Kurawo Pagang, tadi leraki Mas Hari lemapa nagaribu. Yang dimuliakan Bapak RW, Bapak RT, Nini Mama, urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, kapai tampai batanyo kapulang tampai baberito. Ibu-ibu bundo kandung Sumara Anjuang Paranginan limpapeh rumah nan gadang kaunduang-unduang ka Madinah kapayuang Panji ke Sarugo. De Indo-Indo awak tu kaunduang-unduang ka Madinah Pak jandi carayan. Ini terangan Pak tu. Bahagia salah sampai mati. Ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang. Hormat bana ke suami. Kali batana ibu tadi ya Pak. Alhamdulillah ibu ko elok gawa. Kok jae ibu ko anyo lagi kopi tu bawa manci lejak sari yang mati. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang satitik santan dikuali masak kaliyo si kuah kabau ni. Harum setahun perjalanan. Sagantang barenya tanah kanyang laurang saberoknya.
kok tak makan di raso nasi 3 tahun tak indalapa, kok tak cubo jo raso gulai ampe musim tak raso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang, badan sehat, taat beribadah, meninggal husnul khatimah. Kini kajiawa dialih sejo cerita korban. Halal bihalal ko pak, percuma saja don di Indonesia. Sudah halal bihalalnya korupsi loh dia. Ditentukan itu kan ada halal bihalal tarifah. Jadi halal bihalal itu kaum muslimin yang terhormat tidak cocok. Istilahnya bare tidak tamalan Jawa. Halal bihalal itu artinya sesudah kita berpuasa minimal sabaleh bulanan kadatang kita mengerajonan halal saya. Sudah raya kok ada seorang tertangkap korupsi. Halal bihalal kan tu ya. Jadi cerita malam kini tabligh akbar awak kita tukar saya cerita korban lain apa. Sawantalai hari raya korban 3 namanya tu. Hari raya haji, hari raya adha, hari raya korban. Korban itu berasal dari kata-kata bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi sudah pindah jadi bahasa awak. Ada orang korban perasaan, ada korban kezaliman, ada korban penganiayaan. Korban perasaan itu siapa? Ibu-ibu dan suaminya babini jelek. Itu korban perasaannya. Tidak pulang-pulang suaminya kok apa suruh disimpang sampai dinas tentara tu. Iya kan? Dah lama udah tak pulang. Ambo rindu je udah. Pulanglah udah balik. Kita kasuh anak berdua. Anak kata suaminya babini baru kau janta lado juo dia lado digoreng dikuali janta manjo cengeh juo udahlah babini cek lai cek yo kurang ajar. Itu korban perasaan ini yo. Ya kan? Ada korban kezaliman. Itu banyak dilakukan di rajo-rajo dan diceritakan Al-Quran. Dan banyak lu ditanya di rajo, ditiru di rajo di zaman awal. Rajo zaman dulu saya kejam tu. Namrud, Fir'aun. Orang kaya yang kejam siapa? Qarun. Semua orang itu sudah mati, tapi nya bisa pindah ke Amerika, bisa pindah ke India, bisa pindah ke Indonesia. Orang yang meniru itu kaum muslimin. Tapi korban yang akan kita ceritakan ini namanya udhiyah, sembelihan yang dilakukan oleh umat Islam di hari raya haji. Pertama hari nahar, yang kedua hari tasyrik, sampai jumlahnya 4 hari dengan hari nahar. Maka orang bertakbir di hari raya adha itu sampai tanggal 14 menjelang waktu asar. Lah sudah asar nak dalih. Tapi kalau hari raya fitir, takbir tamanam matahari berakhir kita puasa, kemudian takbir menjelang kita salat id, sudah tidak boleh. Ada orang yang tak tahu tu pak. Ambo pai bari rayo ke rumah udah ambo ke perkumbuan, ambo khutbah di guguk tinggi, namanya di guguk rendah. Kerana udah aku sakit-sakit, lah ambo calik basari tak calik dan ambo tinggal di padangnya di perkumbuan. Kaum muslimin sudah salat ambo ke sini. Sabanta ku waang dan sabui kau niang meruti buang sekali. Jadi udah ambo tu nak do pabuya kamu lupa waang sekecil.
Abi kira mek ambonya. Jadi kapulang salat lama di situ juga, salat zuhur. Imam tu baitu assalamualaikum, nyambil mi nyoka takbir, amu paciin tangannya. Dah do takbir di hari raya fitir, kolai sesudah katib turun mimbar. Kadang-kadang awak orang Islam kok pak, ya kan? Kok indahna awak sekolah agama rajin bertanya, rajin beraja. Iko bertanya lah, mau beraja apa malih menengah kaji di surau lalu. Kau lebih doa. Bang kau tahu Ustaz orang jamaah menengah kaji kau lalu, mau berdua rekian tinggi kau. Nampak lembu saya lalu. Pi jamaah musaji ikmah kau tak ada nak lalu, cuma lalu puyuh mungkin. Bah lalu puyuh tu Pak Ustaznya lalu tak. Lalu bila lang pak, tunya lalu nak lihat. Lalu bila lang si kuat pak, masuk paruhnya tu. Yang kedua memang orang awak kulai santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh berdua ilie, sambil menuai bilalang dapet, sambil menengah kaji matola kaji dapet kantuk lapeh. Lalu Allah nanti boleh mota, kalau mota berlimpi, kalau gelombang lain tak bahan lalu Ustaz tak bahan, cuma ada kelemahannya. Kelemahannya Pak Ustaz, dahulu orang-orang nambah baun ketiaknya kan tidak ada Rexona, Nivea lah. Baru anak kecil orang tukang ube-nya turisi kapua sirih asam daun kunyit. Asal daun-daun benarang ube kunyit itu. Tiba rumah kunyit tanya di bininya, ube ketiak udah. Tarasi jodang kunyit je. Dan kecil orang kamau be turisi. Iya kan? Dia je sabi antara si di rumah ke ketiak. Kan? Tu tambah busuk awak mengkalai. Tu tambahnya dari 5 mani tu Ustaz datang kemari ya. Waktu asarnya tiba tadi le. Karena dia tak pernah kemari dan tak tentu dia nyom saji ko periso siang hari. Pak ilo kalau mau mandi lihat barang habis minyak motor. Iya kan? Mustamai sesudah asar siko. Alwara lamu nyom siko tu lalu le terati anu tu. Ya, tunggu je lalu. Itu indah kasar ya kecil motor mainan. Jan beko taluman tarasi kekatia tambah usuari. Di dalam surah Al-Maidah yang kita bacakan tadi, ternyata kurban udhiyah ini semenjak anak Nabi Adam. Nabi Adam itu karena beliau berdua saja dengan istrinya, Allah mentakdirkan anaknya kamba tarwih. Kalau tidak tu lama manusia kau populasinya pak. Di Nabi Adam tu kamba tarwih anak. Dan tua namanya si Kabil dan nomor 2 si Habil. Si Kabil ku adik kambanya Aklima, si Habil adik kambanya Labuda. Lah tadinya kata Nabi Adam ke Allah. Amo calik roman lah sadang dipandang tubuh lapatui, pinang digatok di pamalan sirih lapatui bajunjongan. Ya Allah, siapa jodoh anak ambo ko? Dah ada orang lain do Adam. Anakmu saja nikahkan sama anakmu, tapi tidak boleh yang sama lahir. Si Kabil nikahkan jokamba si Habil, si Habil nikahkan jokamba si Kabil. Jadi di persidangan. Begitu sistem pernikahan ketika itu. Siapa yang mencari hari memasak tongan? Tak ada. Beliau sejauh ini dah. Ini mamak rumah tak ada ketika itu lah. Siapa rumah Nabi Adam? Siapa kau setiawan? Tak ada. Kau kemana pisangnya? Tak ada.
Iya kan? Nah, mamak rumah inyo, presiden inyo, perdana menteri inyo, gubernur inyo, bupati, wali kota inyo, ketua bamus inyo, RT RW inyo, nggak ada orang lain Pak. Jadi beruntuklah Nabi Adam tu ketika menikah anak Pak, tak ada inyo menyediakan wang hilang serupa di Yaman. Ada Pak. Ya anaknya semua anaknya jadi nikah. Iya kan? Pertama itu disampaikan oleh Adam kepada Qabil dan Habil, keduanya menerima ayat. Kurang lawih tapak tangan, jo kain sarung kami tampung ya. Kami tak patuh aja perintah ayah. Tapi iblis berperan sekali. Iblis sudah menggelincirkan Nabi Adam, sekarang dituju anaknya Qabil. Bil, yuk ke nikah lah, yuk. Jesian ke nikah, jo kamba si Habil. Si Habil, jo kamba ambo. Bil, lai mencari matuang, lai gecek Qabil. Mana rancak adiang jadi si Habil? Kalau menurut matu ambo, rancak adiang lain. Mengku minta kayang adiang saja dan si Habil adiknya pula. Ini godaan iblis tamakan lo dek si Qabil, memananya kayanya ya. Nan makan kutukan ke kapalo ya, makan ke pindiang ke punggung. Ambo memohon kaya, adik ambo rancak dari adik si Habil. Tu ayah petukan, dah adil lah ya. Biarlah dia ambo adik ambo si Habil adiknya lodinya. Anak kandung yang mohon begitu, walaupun peraturan ini dari Allah, Nabi Adam bermohon kepada Allah, ya Allah, dah ambo anak ambo ciko do ya Allah, carikanlah solusinya. Kata Allah, suruh anakmu berkorban. Jadi nak dikorbankan tak sama ketika tu lapak ibu, tak sama jawi juga ambiang nak. Habil dia memelihara ternak, Qabil dia petani. Maka Qabil yang dikorbankannya buah-buahan, Habil yang dikorbankannya binatang ternak. Korban lalu didabih ketika tu dilataan ke tanah nanggak tinggi tu menggelegar patuh tawakal korban tu. Anan tawakal tu lah yang diterima. Si Habil ini anak patuh bu, nyo cari jawi narancak. Kini bertanya ambo ke ibu-ibu ke bapak, awak kalah ambo satu berkorban pak. Bedanya di ibu jawi rancak, jo anak gadi rancak. Tak ada orang tahu dah. Bedanya cie jawi, cie orang Ustaz. Iya tu. Tapi ada ciri-cirinya. Kalau anak gadis rancak, pertama sekali pipinya bawah dilayang. Hidungnya coda suntunglah, bibir tipi hasam sauleh, bulu mata samui baririang, dagunya labak tangan tuang. Gigi putih cubintang timur, rambut panjang mayang taureh, tumiknya cotalu buruang, batihnya coparui padi, pajalanan siganjua leluh, padu payi surui nalabih, alu tataruang patah tigo, samui tapijak indak mati. Itu kriteria orang rancak di Minang. Tapi kalau menurut kriteria tu kita cari untuk kawini, nak kawini sampai mati. Aduh, sanan kurang loh Pak dari syarat-syarat tadi. Tak ada yang sempurna. Kalau jawi rancak, ciri-cirinya. Ambo kalau jawi dulu Pak Bu, disuruh orang gaib. Pertama kanyangnya busung, tanduknya tidak terlalu panjang, sedangkan lebih seketik. Kemudian badannya malawa melantik panjang,
daging paunya tak sumbu dirusuk ko, ikunya sembel talepe ke tanah, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe makan cama. Beda tak orang tadi? Kalau manusia sungu botok, bibir lebe makan cama ko, malai orang berlek. Kalau Jawi itu nanti cari, mana itu nanti ada lagiannya. Kalau Malay Jawi kau makan melaki hari tasyrik tu kuruyanya. Atau mengkau Jawi kini banyak dipelihara orang Jawi sinetau tu makan cama. Pelapah kerambi itu jatuh dari batangnya pak di toko hijau penoko tu dia kira darah dia makannya. Tu Jawi kini kau. Jadi badannya kadang ada. Dek siabilnya cari Jawi narancak kau karenanya anak patuah asik kabil kau dia anak lah digoda iblis nyo cari yang bacang nan betambilu tomat nan busu lado nan laput fatuqbila min ahadihima, korban si Habil diterima Allah, walam yutaqabbal minal akhar, korban si Kabil ditolak, tidak diterima. Berang si Kabil kau kasih Habil, la aqtulannaka, kamu akan saya bunuh. Jadi walaupun anak Nabi pak, kalau tidak dapat hidayah bisa jadi pembunuhnya. Apalah ya anak Nabi, ya kan Nabi bapaknya tu Nabi Adam. Apa kata si Habil? Kalau abang ingin membunuh hamba, mau luarkan tangan abang, baik jo tinju maupun jo pisau untuk membunuh hamba, hamba tidak akan membalik. Pertama bang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang diterima Allah tu kobar orang takwa. Udah punya, udah berkorban. Ambo karena Allah mungkin udah salah niat. Kalau udah akan membunuh ambo tidak akan membalik. Inni akhafullah Rabbal alamin. Sesungguhnya adikmu ini takut kepada Tuhan semesta alam. Nyopai ibu guru adiknya kota kalau dia teh batu tiba boleh belis balik. Bil tu adik ang tak kalau tidak ang bunuhnya tidak bisa ang nikah je siap kelima bunuh saja. Adiknya lalu menungkui nyo ambil batu nyo ampuk dari lakang, terseraklah darah pertama di muka bumi, meninggallah Habil dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Jadi mau tidak heran kalau orang berdia kakak berbunuh-bunuhan gini dah pak, lado je nang kena tiru mamaknya si Kabil. Begitu manusia ini, tidak semuanya dapat hidayah. Siapa yang paling lama dalam kubur pak si Habil kau? Baru kau itu, inyo nak mati dahulu. Nabi Adam belum mati deh. Tapi tidak ada. Baru itu, inyo mati syahid dia nak taat, mati syahid dia dibunuh oleh kakaknya itu. Lamonanya dalam kubur tidak ada. Tapi kalau orang mati maliang piti COVID, itu tanya tu. Orang tak COVID loh, hanya COVID-an. Kalau ada namanya lebihnya, itu hanya lantaan. Ikut tak tanggung babayunya dalam kubur. Walaupun sebentar. Jadi nama batu salah kerja awak, pasti awak masuk kubur. Untung saja azab kubur kau tak di padangan. Kau di padangan azab kubur ditunggu hitam. Kau tak lalu orang dikurau kau. Cik makik. Iya kan? Untung saja tak di padangan Allah. Itu hikmahnya.
Ambo jauh dari pekuburan rumah ambo. Si kau dah kek kau mah. Meluluang kesaduannya dalam. Lepas nama betul ibu lalu. Ibu zikir dan nak keluar ibu tu saja. Jadi si Habil itu dia mati syahid. Begitulah korban di zaman anak Nabi Adam. Jadi sampai sekarang Pak, korban yang akan ditolak oleh Allah itu tetap ada. Korban yang akan diterima Allah itu pasti juga ada. Maka kita perbaikilah niat. Mama kita si Kabil tadi niatnya supaya dapat nikah je si Aklina. Kalau si Habil karena Allah. Jadi niat ini perlu kita betulkan. Tidak payah sawak berkorban, dikumpul piti 3 juta, distor ke pengurus, ya balian jawi, awak nak dapat pahala, garam habis sambal nak lama, arang tandih basi binaso, tak ada gunanya. Jadi betulkan ya. Dan jangan berkandak-kandak Pak Pengurus iku ambo siku jawi sekeluarga berkorban lah sudah dinabiah beko paunya sakari untuk ambo ya kan itu jantungnya hatinya untuk kami jo anda usah yang ke pengurus jawi itu lewat saya menabiah rumah lah sudah dijadian dendeng daging itu dijamu ada teatok melaki rewaji dan ketibu nak gitu. Kalau jawi itu jawi si metal. Berapa kita boleh dapat korban itu? Ya sepembagian. Nah, ada istimewa-istimewanya. Ya. Kalau Nabi Ibrahim, ma qarraba ma laisa indi. Apa yang aku korbankan tiada bagianku lagi. Ma yang satu apa? Ma yang satu lagi tidak. Ma qarraba ma laisa indi. Nanalah ambo korbankan dah ada bagian ambo lain. Kalau Ibrahim yang ini tak ada bagiannya pembagian, besoknya alih tempat korban. Bagus nak disaji dekat rumah Pak tu nak pengurus nak beres tak ada bagian boleh. Sekarang korban di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Pak sudah tua dan menikah dengan perempuan namanya Sarah. Beliau sudah berumur 100 tahun. Beliau belum dapat juga keturunan. Tak dapat anak lah. Manual Nabi Ibrahim kok. Ditanya oleh istrinya. Kalau cara dewa di Minang, bang, di mana gajah banyu barang, mengko karuhaya di muaroj. Ana nabang pikian manual nabang umur bola 100 tahun keturunan tak dapat kok dapat ada jo anak untuk menyambung kerasulan dari keturunan awak. Nabi Ibrahim ini kan rasul. Itu tak mungkin tu do bang. Bab itu bola tua puluh lah lebih 90 mungkin tak bisa ambo anak. Ayat tu beko yang asal dikatakan anak ia dulu kurang menjalik kenzal tak jangan kaji ko leh lah sudah kita mengaji beko amino mai awak sakota ayat kue stop lo lah sudah beko baru ketangan oto mogok ada ditambah air radiatornya kok oto jalan kan apa kok dapat tetaluan kok air dingin sadang ayam lainnya suruh orang buat talun. Ayam kalau keluar talunnya ustaznya mau. Ustaz. Dengar? Ustaz. Lain tahu apa artinya tu? Kau talu adalah keluar buat ente talun untuk ustaz jangan air ringin gaje. Itu keluar di kulkas lah. Orang lain tak boleh minum es korang.
Itu gara ambo saya tunjuk masuk. Piko di buaya enggak ya Pak? Apa kata istri beliau tadi? Ambolah tua lo bang, tak mungkin melayan mungkin lagi. Ambo cari orang setua bang ko, babi ni jonan gak modo beranak. Ambo izin anak bang babi ni je lagi. Dan kawini abang tu ambo melamarkan tak orang lain do. Anak angke awak dulu namanya si Ajir. Cuy itu tulusnya istri Nabi Ibrahim dan tua tu. Tu korban perasaan sebenarnya. Tapi dek suaminya ingin dapat anak, inyolah monopos, tak mungkin lah. Hanya izin kan? Dia tak luar ibu meniru tu. Capek seindah. Anikahlah Nabi Ibrahim jo Siti Hajar. Dihantarlah marapulai kodek kawan-kawan beliau. Naik kateh rumah gadang berdiri di ruang tapi bersusun di ruang tengah. Lah sudah minum jo makan, orang ko minta pulang lain tukang hantar tadi. Nan tinggal tu marapulai. Lalu stan kecik mintu. Baitu Nabi Ibrahim ke masuk kamar pengantin, beliau berdoa. Doa beliau itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Apa bunyi doanya? Rabbi habli minas salihin. Marapulai kini masuk bilik anak darah itu dia tahu macam itu. Samantan sudah luar nak terkenalnya, dah hilang zakatnya musubilian. Ikan, nyalai doa dengan baca, kan? Itu, itu mengkawanya anak orang gini bentuk serangka, lurus berjalan kecil induanya, hanya mayarnya ke kita. Ikan, serangka kamu itu tu, maduk ke sana dah jalan ke bagi. Kaum muslimin para jemaah, beliau baca ini dengan hati ikhlas. Rabbi habli minas salihin, beri saya anak yang saleh ya Allah. Ini sangat baik kita terapkan. Pertama doa dari Nabi, kedua sudah diabadikan dalam Al-Quran. Kalau dapat awak anak saleh, kok jadi pejabatnya tidak ke korupsinya tu. Kok jadi orang menggalainya tak akan mengicuh orang Bali tu. Ya kan? Takwiknya kerana hanya saleh, takwiknya Allah. Maka mintalah kepada Allah kok jadi dokternya. Nonjaknya tak akan melakukan praktek-praktek salah. Inyo tak akan minta uang jaminan ke orang miskin. Sakit orang nyobek sedulu. Itu kalau dokter taat. Jadi mintalah ke Allah anak kau saleh. Asajo padoknya di dunia, asajo profesinya, pasti anak itu tidak akan melanggar aturan Allah. Maka Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin. Sesuai jo kandak beliau tu, jo minta beliau. Setahun kemudian beranaklah istri nan kedua ko. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Anak lahir dimbon ke istri tua Sarah. Lahir anak awak. Siti Sarah kau menangi, bang kau menangi. Suami lah punya anak, tapi tidak di rahim awak, keluarnya di rahim istri nan kedua. Nah, Allah sangat tahu itu. Maka disuruhlah Nabi Ibrahim kau memindahkan bini baru beliau kau ke Makkah. Alun baunyi Makkah ketika tu, cie orang diletakkan di padang tandus, istri dan anak baru lahir tadi.
dengan perbekalan yang sedikit, cuma doa beliau tinggalkan. Jadikanlah negeri ini banyak dikunjungi manusia ya Allah, dan datangkanlah makanan buah-buahan ke sana. Doa Nabi Ibrahim itu tak masuk akal rasanya, Pak. Sebab itu sinan tu tanah tak subur, tapi Nabi Ibrahim minta diberi makan cucu beliau juga buah-buahan. Baca rohnya Allah. Itu bisa kita buktikan ketika Pak Yaji, Pak. Betul tak ada Pak jari yang taruh patai sana. Betul kan? Antimun pisang. Saya coba tahu sana. Itu berkah doa Nabi Ibrahim. Batangnya tidak ada, buahnya tiba sana. Dan jadikanlah negeri ini banyak dikunjungi orang ya Allah. Para pengunjung kesinan tiap hari. Ada yang namanya haji, ada yang namanya umrah. Apabila beliau berbalik kesinan setelah anak kau umur 11 tahun, dapat ujian tak Siti Hajir tadi? Awak bersuami, anak baru lahir, suami pergi ke Palestina balik. Awak jangan ketik kau ditinggal, berjuang sendiri. Maka beliau berusaha itu namanya sa'i, tempatnya mas'a. Berusaha beliau mencari nafkah, mencari air untuk diminum anak. Melari-larilah beliau antara Safa Marwah. Nana ia tak masuk. Karena nyolah bau sawo, apa kata Allah? Hajir, engkau telah berusaha, sekarang rezeki saya beri. Nampak sekaki anak tu itu. Setiap nyelataan tumiknya ke bawah aja anak tu tapacak air. Pagi Nabi, pagi Siti Hajir ke sana nyoba tuan pasti ada ke tumik anak tu keluar mata air, tambah lama tambah besar, zam berkumpullah sampai sekarang air itu tidak pernah kering. Jadi usaha beliau lari-lari antara Safa kalau tadi paluhnya tu latu kuluko tumiknya. Kalau kini Safa Marwah tu pakai AC timah balik. Marmarnya licin. Kutiko tu kapan ada yang seperti itu? Jadi Siti Hajir itu wanita ulet. Hatirulah ibu tu. Walaupun suaminya tak pulang 11 tahun, tak ada nyokadun ke pengadilan agama. Sabar saja. Ya. Hajir yang kini 3 bulan ditinggal suami, ulang ngadu sekali. Tak ada kesabaran. Pulang Nabi Ibrahim diuji anak tadi lah umur 11. Ialah penyantun anak kau. Diajak besok mempelok Kaabah. Merehab Kaabah. Rupa umur 11 tahun tu lah santianya tukang batu Ismail kau pak. Ayahnya duduk semenunjuknya. Dia lama duduk, tanah becek di bawah. Tinggallah jejak kaki beliau. Sampai kini diabadikan namanya Maqam tapi yang lupa mau kuah kira-kira barahan nomor sepatu Nabi Ibrahim. Dia dari tapaknya tu gadang, dari tapak awak orang dulu tubuhnya gadang, negari lepang. Lalu jo anak malam mereka 11 tahun tak bertemu. Samalam lalu baru nyuruh Nabi di Allah. Kan banyak musibah ke orang taat tu lembara untuk awak ni. Iya kan? Diam masa mimpi kau. Anyang sebelum. Malam besok berulang balik, diamnya dia. Malam besok berulang balik, disampaikan ke orang rumah lah. Hajir, abang lah 3 malam bermimpi, dia suruh anak awak dan 11 tahun kau didabi oleh Allah. Bagaimana menurut pendapat adinda? Bang kau dipayuan di orang rumah, anakku anak berdua. Hasil kerjasama berdua, anak itu jadi. Tak boleh apa kata awak saya nak ku anak dia nama lain, tak boleh ibu tu. Apa-apa begitu pula anak ku darah daging dia, tak boleh. Anak berdua
berdua di tubuh anak itu mengalir darah kita berdua suami istri.